Nah, kalau yang tadi air mustakmal kan udah dijelasin nih. Selanjutnya itu Mas Lutfi mungkin bisa menjelaskan tentang yang air muntah najis, biar teman-teman juga paham. Baik sedulur semua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi antara dua kulah dan air muntah najis. Jadi memang hanya ada di dua masalah ini ya. Jadi air muntah najis ini adalah air yang terkena najis gitu kan, air yang kejatuhan najis seperti itu. Jadi memang semua ulama sejagat raya ini gitu kan sepakat, jika ada air yang kejatuhan najis, kemudian air itu berubah salah satu dari tiga sifatnya, baik warna, bau, dan rasa, maka air itu menjadi air najis, sedikit atau banyaknya air tersebut. Dan tentu saja tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi semua ulama sepakat, semuanya ya, ulama sejagat raya sepakat bahwasanya jika ada air yang kejatuhan najis, kemudian itu berubah salah satu dari sifatnya, baik itu warna, bau, dan rasa, maka air itu menjadi najis, baik itu banyak atau sedikit, sehingga air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti itu, nggak bisa dipakai untuk berwudu, mandi janabah. Nah ini seperti yang disabdakan oleh Nabi gitu kan, al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali jika berubah salah satu sifatnya, yaitu baunya, rasanya, atau warnanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, namun ulama berbeda pendapat apabila air yang kejatuhan najis itu tidak berubah sama sekali dari sifatnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan juga tidak berubah rasanya, sama. Jadi air itu ada kejatuhan najis tapi tidak ada yang berubah gitu kan, baik warna, bau, atau rasa. Nah, pada masalah ini mazhab Asy-Syafi'iyah membedakan antara air sedikit dengan air yang banyak gitu kan. Air sedikit itu apa? Yaitu air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah atau yang kurang dari 270 liter gitu kan. Dan air yang banyak itu apa? Yaitu air yang telah mencapai 2 kulah atau lebih. Air banyak itu adalah air yang sudah mencapai 270 liter atau lebih, seperti itu dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Nah, dalam mazhab ini itu kan, kalau air yang kejatuhan najis itu tidak berubah sifatnya, baik warna, bau, rasa, maka dilihat apakah itu air banyak atau air sedikit gitu kan. Kalau itu air sedikit, maka berubah atau tidak berubah sifatnya. Kalau kejatuhan najis, ya hukumnya ikut menjadi najis gitu kan. Tentu saja yang najis tidak bisa dipakai untuk bersuci gitu kan. Jadi kalau air sedikit, air yang belum mencapai 2 kulah, belum mencapai 270 liter, itu kalau kejatuhan najis, baik berubah sifatnya atau tidak berubah, itu sama saja menjadi najis karena volumenya sedikit, seperti itu kan. Berbeda dengan air yang banyak, yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih gitu kan, yaitu apabila kejatuhan najis dan najis itu tidak merubah sifat air tersebut, baik warna, bau, atau rasa, maka air itu tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci gitu kan. Jadi memang jika air itu termasuk air banyak itu adalah air yang sudah mencapai 2 kulah atau lebih. Air yang sudah mencapai 270 liter atau lebih, maka jika kejatuhan najis dan tidak najis itu tidak mengubah sifatnya, tidak mengubah warnanya, tidak mengubah baunya, tidak mengubah rasanya, maka air itu tetap suci dan mensucikan.
bisa untuk bersuci, berwudu, bisa untuk mandi janabah, mandi besar. Jadi bedanya itu. Jadi kalau air sedikit, jika kejatuhan najis, baik itu mengubah sifat atau tidak, maka tetap najis karena airnya sedikit, tidak mencapai 2 kulah. Tapi kalau airnya banyak, maksudnya itu adalah sudah mencapai 2 kulah atau lebih, maka jika terkena najis, kejatuhan najis, dan najis itu tidak mengubah warna tidak mengubah sifatnya, baik warna, bau atau rasa, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau mengubah warna, mengubah bau, mengubah rasa atau mengubah sifatnya, maka tetap najis gitu kan. Jadi garis yang perlu digarisbawahi adalah air banyak tetapi najisnya tidak mengubah sifatnya, itu tetap suci dan mensucikan. Jadi begitu lor penjelasannya.